Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, vlog pertama, bingung bahas apaan. Ah, gua bahas apa ini? Ya mungkin perkenalan diri dulu aja kali ya. Perkenalin ya, nama gua Hari. Gua asal nih dari daerah sekitar Bogor. Ini lagi pengen nyantai aja sih. Udah. Mungkin yang video pertama ini gue bakalan ngebahas di bagian motor-motor gue dulu aja kali ya, motor yang gue pakai. Motor yang gue pakai itu basicnya itu Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2014. Ya ini warna basicnya ini sebenarnya putih, tapi gue cat jadi hijau. Banyak yang bilang teman-teman gue tuh sebutnya 636 KW ya. Karena emang gue kedok depannya pakai punya DTX 636 gitu loh. Ini sebenarnya motor Ninja kedua gue. Yang pertama dulu ada masalah dikit lah, akhirnya dijual. Nah ini motor Ninja kedua gue. Di motor Ninja ini beberapa modifikasi udah gue lakuin, terutama di bagian sektor mesin gitu loh. Sektor mesin tuh hampir semua gue ganti. Dari kayak bore up, mesin udah gue bore up, totalnya itu 327 sampai 329, sekitaran segituan buat ukuran mesinnya, buat cc mesin. Gue bore up mesin karena faktor ini sih, dulu pernah bermasalah di bagian mesin, jadi sekalian bore up. Jadi sekalian bore up di bagian mesin. Terus di bagian lainnya kayak noken A semuanya itu udah full ganti semua. Semuanya udah full ganti gitu loh. Nggak ada yang standar lagi. Makanya dari suara sama tenaga lebih beda sih. Di bagian lain itu kayak velg, sok belakang, ya modif-modif kecil-kecilan aja sih. Sebenarnya ini udah kecemplung banget gue modif ini sebenarnya. Modif-modif kayak gini impian gue dulu, baru kesampaian sekarang aja. Gue juga yakin kok buat kalian tuh yang terus berusaha pasti bisa gitu loh. Kayak dulu gue beli motor Ninjanya kredit, sekarang alhamdulillah cash gitu loh. Cuacanya lagi cerah banget. Ini gue lagi ada keperluan dulu ke daerah Cibinong. Sekalian buat video pertama nih. Terus lainnya apa ya? Itu aja sih paling. Buat di ECU, buat di itu udah gue remap. Terus di bagian apa ya sebutannya, ini di bagian throttle body udah gue ganti juga. Bukan diganti sih, disetting ulang. Bukan diganti sih, disetting ulang.
mesin ini tuh di daerah Cibinong juga sih, ada di bengkel teman lah. Kalau biaya yang dikeluarkan berapa? Wah, lupa berapa. Gua nggak ngitung sih kalau misalnya total biayanya berapa. Tapi mungkin gua bakal ngejelasin plus minusnya dulu kali ya. Plus minus di motor ini, contohnya kayak di bagian ini kali ya. Kayak misalnya plusnya tenaganya jauh lebih ngisi, suaranya lebih nyaring, lebih enak. Apalagi kalau udah kalian ganti-ganti ban besar, suaranya jauh deh lebih gimana ya, tenaganya tuh nggak ngeden gitu loh. Terus minusnya itu ya bensin boros. Terus oli boros. Oli yang dipakai di motor ini gue 3 liter, gue nggak ngerti nih. Kemarin sih yang masukin tuh bengkel bilangnya sih udah oke, memang takarannya segitu. Tapi gue juga masih nggak tahu apakah memang bengkel salah nakar apa gimana. Itu pun belum ganti filter oli segitu. Segitu belum ganti filter oli loh. Kalau ganti filter oli gue nggak tahu ya, 3 liter lebih mungkin. Terus mesin cepet banget panas. Mesin gue ini jalan dikit aja deh, panas banget. Bisa sih disiasatin kayak radiator ganti yang lebih besar ya. Tapi kalau di motor gue ini, gue siasatinnya pakai ini, diakalinnya pakai fan, kipas fan itu terus nyala terus gitu loh. Jadi selama mesin nyala, kipas fannya terus-terusan nyala, nggak ada batasan dia misalnya di suhu berapa baru nyala. Jadi nyala terus, nggak pernah mati selama mesin nyala. Aki memang jauh lebih ini sih, mungkin lebih cepet ganti. Gue pakai aki Motobet, pakai 7 ampere kok, nggak begitu gede banget. Tapi masih mana-mana aja nih, voltasenya nih masih 14,2. Oh ya nih, kalau buat motor-motor kopling, gue saranin ke kalian nih pasang voltmeter, biar bisa mantau gitu loh. Karena kalau nggak dipasang voltmeter, repot deh. Karena motor kopling kayak ginian rawan kena spul. Motor gue aja kena spul kemarin 3 kali jatuhnya ya. Pertama gue lagi di Pondok Gede kena spul, terus gue step, sebelum step gue ganti aki dulu. Ganti aki belum benar tuh, gue udah curiga, wah spulnya nih, pasti cek benar spulnya gosong. Terus pas dicoba, gue punya pikiran lah, daripada ganti spul, mendingan gue ngegulung ulang sekalian minta naikin voltasenya kan, karena motornya udah bore up. Nah cobalah digulung ulang tuh, nggak lama kena lagi. Ya gue nggak tahu ya, bukan suzon apa gimana nih, mungkin gue ngerasanya tukang gulung spulnya kurang benar. Gue ganti ke tukang gulung spul lain, gosong lagi. Akhirnya gue ambil jalan tengah aja lah, udahlah ganti spul yang baru. Gue ganti spul yang baru itu 1,5 juta kalau nggak salah, ori motor Kawasaki. Tapi gue pakai spoolnya Ninja 2.5 FI 2018 yang new model. Terus udah aman tuh sampai sekarang, masih aman-aman aja, enak. Mungkin kalau saran dari gue biar spool nggak kena lagi, yang pertama oli itu kalian harus gimana ya, tepat waktu gitu gantinya. Mendingan lebih cepat dibandingkan di nanti gitu loh. Karena motor kayak ginian, kalau di motor gue ini spoolnya ini dia nyatu sama oli gitu loh. Spoolnya ini kerendam, bukan tipe yang spool kering tapi spool basah. Kan kalau spool kering tuh kalau nggak salah yang di motor ini ya, kayak motor Matic itu kalau nggak salah spool kering tuh kayak Aerox, tau gitu spool kering. Nah ini spoolnya spool basah. Jadi kalau kalian ganti spool harus ganti oli sekalian. Nah pas itu kerasa banget gue tuh 3 kali bongkar, 3 kali ganti oli, 9 liter habis deh. Ininya harus sering-sering tuh ganti olinya tuh, harus nggak sering sih, yang penting harus tepat waktu aja. Kalau motor sering dipakai ya gantinya lebih cepat, lebih baik. Toh kan juga buat kebaikan mesin kalian juga.
Terus kalau penyebab sepul yang sering kena itu ini biasanya efek dari make yang limit-limitan gitu loh, sering pakai limit, nah itu sepul rawan kena. Kalau perawatan di motor Ninja ini ya gue ngerasanya sih masih aman-aman aja sih, belum begitu mahal-mahal amat, biasa aja, tidak mahal-mahal. Kayak kampas remnya kalau nggak mau pakai merek Kawasaki bisa diakalin pakai punya Ninja RR, bisa pakai punya Supra X, bisa. Terus kalau misalnya kayak apa ya sebutannya, oh ini areng starter itu bisa diakalin pakai punya Tiger, Mega Pro, bisa. Terus kayak misalnya Benik starter pakai punya Xeon, pakai punya Bison, bisa. Paling ngakalinnya segitu-gitu aja sih, sama-sama aja, nggak ada bedanya. Aduh, lampu merah. Ya mungkin di vlog pertama gue ini gue pembahasan mengenai motor gue plus minus motor Ninja 2.5 FI yang gue bore up jadi 327 atau 329 cc. Mungkin segitu dulu vlog dari gue. Ya, see you next video, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.